Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga teman-teman semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Oke, di video kali ini kita akan sama-sama kembali menyaksikan cuplikan video menarik tentang berita sepak bola hari ini. Dan tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita akan segera untuk bahas videonya. Let's go. Dilempari botol, diteriakin as di stadion, emak-emak minta dia dikubur hidup-hidup. Yang disalahkan STY. Jangan kau towel sekelas capres aja dibikin 15% sama supporter Indonesia. Coba. Bung Towel baru saja dilempar botol bekas, sudah kena mental, apalagi dilempar telur busuk. Sebenarnya itu di sini yang menciptakan perpecahan itu adalah Anda dengan statement-statement Anda yang di luar nalar. Setidaknya jika Anda tidak mau mengapresiasi terhadap apa yang telah tim nasional Indonesia torehkan saat ini, cukup Anda diam. Jangan malah Anda menggiring opini yang bakal menciptakan perpecahan antar supporter tim nasional Indonesia. Ada suara ayam. Dan satu hal yang perlu Anda ingat, Anda emang layak diperlakukan seperti itu, karena Anda sendirilah yang telah memecah belah para pecinta sepak bola tim nasional Indonesia. Here we go, Emil Audero Mulyadi OTW Timnas Indonesia. Mulyadi bukan Margono. Enggak, belum. Tapi Pak Erik, apa ini Pak Erik? Apakah Pak Erik memberikan harapan untuk kita semua? Teman-teman semua pasti tahu kalau Pak Erik Thohir ini udah salaman sama pemain diaspora, sama pemain keturunan, tahu kan arahnya kemana? Ditambah beberapa waktu lalu Pak Erik sempat ngomong nih, ada statement kalau selama belum salaman sama dia belum bisa kita bilang ya pemainnya akan memperkuat timnas, tapi kalau udah salaman beda cerita. Nah, tapi emang di Instagramnya Pak Erik Thohir, beliau menyatakan kalau pertemuan dengan si Emil Audero ini sepertinya hanyalah membahas karir Emil dan ya intinya sama-sama membicarakan tentang Inter Milan. Ya, tapi masa iya sih nggak disenggol sama sekali sama Pak Erik mengenai timnas. Ditambah Pak Hassani Abdul Ghani, kita tahu sendiri ya, Pak Hassani pun turut andil dalam prosesnya beberapa pemain keturunan. Pak Hassani bilang kalau Shin Taeyong ini mengatakan Emil ini adalah pilihan utamanya. Dan bapaknya nih, kita semua tahu nih, bapaknya Emil ini sempat viral karena waktu itu ngomong kayak mimpi Emil bakal perkuat timnas. Tapi beberapa waktu lalu nih, kayaknya akhir tahun 2023, bapaknya sempat bilang di periodenya Pak Erik Thohir ini sepertinya lebih serius PSSI, dan ya mungkin aja bakal bisa jadi gitu loh kalau Emil ya mungkin bisa memperkuat timnas. Dan Emil Audero sendiri di Inter aja kiper cadangannya Jan Sommer. Ditambah di timnas Italia kayaknya berat lah buat masuk timnas Italia, secara udah ada Donnarumma, Vicario. Wah, gila sih, kayaknya kiper pilihan keberapa nih Emil Audero. Ya udah, sama-sama aja kita doain yang terbaik untuk Emil dan juga timnas Indonesia. Yuk kita komen semua harapan kalian seperti apa. Let's go. Emang ini pembangunan yang datang lewat mengatakan akselerasi. Coach Shin Taeyong menimbulkan perpecahan padahal dia sendiri yang membelah atmosfer sepak bola Indonesia. Kita belum punya sosok bomber yang memang kita cari-cari. Betul. Rafael Strike memang bukan tipe play number 9 gitu ya. Bukan goal getter sejati. Bukan goal getter sejati, bukan Alan Shearer, bukan Bambang Pamungkas, bukan tipe seperti itu gitu. Cuman dia memberikan something yang berbeda dari sisi permainan, presence-nya di dalam kotak, gimana dia narik lawan, itunya bagus. Tapi kan kita tetap butuh seorang striker yang one shot, one goal. Nah, itu yang kita belum punya. Ya, itu jadi apalagi PR, pertandingan nanti akan bersifat home away. Arnold berusaha mempersiapkan timnya untuk tetap fokus saat bertandang ke Indonesia. Selain Graham Arnold, ada sosok penting sepak bola Australia yang juga mengakui kehebatan sepak bola Indonesia. Dia adalah legenda timnas Australia, Tim Cahill. Menurutnya perkembangan skuad Garuda saat ini sangat bagus. Lebih lanjut, Cahill juga memuji Erik Thohir. Berkat kepemimpinannya, sepak bola Indonesia telah berkembang pesat. Soal tanggapan pembagian grup di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Jepang, barangkali jadi yang paling rendah hati. Meskipun timnya dianggap yang terkuat di grup C, Hajime Moriyasu tetap menganggap semua lawannya, termasuk Indonesia, bisa jadi cobaan berat menuju Piala Dunia.
Moriyasu memprediksi bahwa Indonesia asuhan Sinteyong akan memberikan perlawanan yang sengit. Pertemuan di ajang Piala Asia 2023 jadi tolok ukur Moriyasu. Dikutip suara.com, Haji Moriyasu menjelaskan peran Sinteyong di timnas Indonesia sangat krusial. Menurutnya, mantan pelatih timnas Korea Selatan itu telah memberikan banyak perubahan sehingga skuad Garuda tidak bisa dianggap remeh. Moriyasu melihat Sinteyong membawa sepak bola Indonesia ke level yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Setelah tiga uang, salah satu anak asuhnya yakni Takumi Minamino juga meminta rekan-rekannya tetap mewaspadai timnas Indonesia. Mantan pemain Liverpool itu memandang Indonesia sebagai tim muda yang bermain bagus di Piala Asia kemarin. Minamino juga merasa skuad Garuda sedang dalam momentum yang tepat untuk membuktikan diri. Ya, kita berada dalam momentum yang tepat untuk membuktikan diri. Yang 3 nama kemarin yang kita, kalau Jens Reven kan udah masuk di luar ya. Itu ada tim, kemudian ada Hinoke, Morismo, sama satu lagi Dion. Di 3 posisi yang berbeda. Itu yang direkomendasikan untuk dilanjutkan. 20 ini. Perkembangannya mereka biarkan berkarir di Belanda atau di luar masing-masing karena itu lebih bagus dan lebih baik juga buat mereka. Berarti targetnya main di kualifikasi Piala Asia atau nanti kita lihat proses ke warga negara Indonesia-nya seperti apa. Karena ini juga akan makan waktu. Ya, berkas harus. Wartawan lagi batuk, teman-teman. Hapner, apa ini? Hapner Rafael arahan pemain timnas paling overrated. Towel, pemain bukan, pelatih bukan, tukang titip pemain. Media Vietnam keheranan cuy, kok bisa ya Indonesia menaturalisasi pemain Eropa tanpa biaya yang fantastis. Hampir di setiap bulannya, sekarang di tubuh timnas Indonesia bakal ada calon pemain baru yang akan membela timnas Indonesia. Contohnya aja yang baru-baru ini adalah Jens Ravens dan Calvin Verdong, dan bisa juga kita sebut nama Martin Paes yang sudah sumpah WNI kemarin. Jadi karena hal ini guys, media Vietnam sampai keheranan, kok bisa Indonesia terus-terusan melakukan naturalisasi pemain keturunan. Sementara pemain keturunan yang berada di Eropa ini mau membela timnas Indonesia bukan karena gaji yang besar. Nah di sini menurut gua media Vietnam lupa kalau ada kata yang bernama nasionalisme. Inilah bentuk cinta dan pengabdian mereka pemain keturunan ini kepada negara orang tua mereka, baik itu dari ayah atau ibu atau bahkan kakek dan nenek mereka. Secara kualitas nasionalisme jelas beda antara pemain keturunan timnas Indonesia dengan pemain keturunan dari negara-negara lain di ASEAN. Misalnya aja Malaysia. Pemain keturunan timnas Indonesia baru aja debut di laga perdana, mereka udah hafal semua lagu kebangsaan. Sementara pemain keturunan di negara lain banyak yang gak hafal lagu kebangsaan negara mereka cuy. Dari situ aja udah beda, belum lagi dari karir dan macam-macam lainnya. Media Vietnam keheranan cuy, kok bisa ya? Itulah sifat nasionalisme yang dimiliki para pemain keturunan ini ya. Jadi mereka ini bukan orang luar yang tidak mempunyai darah sama sekali dari Indonesia sama sekali. Mereka adalah keturunan Indonesia yang akhirnya dipanggil pulang untuk berjuang bersama-sama untuk mengharumkan nama Indonesia. Tapi seperti kita melihat banyak orang yang tidak senang dengan kehadiran mereka karena mereka seperti tergantikan. Ya, kalau rasa tergantikan, buktikan dong. Buktikan bahwa kalian mampu, kalian berjuang dong lebih giat lagi agar supaya dilirik. Saya percaya Coach Sintayong adalah pelatih yang fair, yang melihat potensi dan bakat bukan hanya di luar tapi dalam negeri juga. Oke, berikan pendapat dan tanggapan kalian di kolom komentar. Saya pamit dulu, see you guys on the next video and God bless. Bye guys.